Hai, Shalom dan salam sejahtera buat kita semua, teman-teman dan guru yang melihat video saya ini. Saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada guru pembimbing agama Kristen kami, yaitu Ibu Eva Tampu Bolon yang telah membimbing dan mengajarin kami. Pada kesempatan saya ini, saya akan menjelaskan sedikit dari nilai-nilai buah roh, nilai-nilai kejujuran, dan nilai penghormatan. Baiklah, saya akan menjelaskan langsung nilai-nilai buah roh. Sebelumnya, ada yang tahu nilai-nilai buah roh itu apa? Baik, saya akan menjelaskan nilai buah roh itu. Nilai buah roh itu ada 9 nilai buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang pertama itu berisi ada kasih. Kasih adalah yang pertama dan dianggap sebagai hal utama yang mendasari karakter pengikut Kristus. Dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 13 tertulis, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besarnya diantaranya ialah kasih. Kasih yang kita miliki adalah kasih yang sudah terlebih dulu dinyatakan oleh Tuhan kepada kita, yaitu kasih yang didasari oleh pengorbanan. Dalam bahasa Yunaninya adalah agape. Yang kedua itu sukacita. Sukacita itu suatu keadaan yang membuat kita senang, bahagia. Apa itu contohnya? Kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, kita masih bisa makan bareng bersama keluarga dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Yang ketiga itu damai sejahtera. Damai sejahtera adalah pengharapan bahwa kita mempunyai seseorang yang akan menolong kita melalui setiap macam masalah yang kita hadapi, bahkan sebelum kita melihatnya. Dan damai sejahtera ini adalah hak setiap orang yang mengikut Yesus. Di sini tertulis dalam Yohanes 14 ayat 27. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Beginilah bunyinya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, dan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai itu sangat utuh karena ada pemulihan di dalamnya. Yang keempat itu kesabaran. Kesabaran itu keadaan ketika kita dapat menanggung hinaan, ejekan, bahkan tingkah laku merendahkan dan permusuhan dari orang lain. Dan disitulah kita melatih kesabaran kita. Apakah kita melawannya? Apakah kita masih tetap bersabar walaupun kita masih dihina atau dimaki-maki? Tuhan berkata, janganlah lawan tetapi berdoalah. Mintalah kesabaran itu supaya kita tidak memikirkan perkataan-perkataannya. Yang kelima itu ada kemurahan. Kemurahan adalah keadaan yang membuat kita rela berbagai dengan orang lain, menolong mereka yang butuh ditolong atau memerlukan pertolongan. Istilah-istilahnya kepedulian kita terhadap seseorang. Yang keenam itu kebaikan. Kebaikan itu adalah menunjukkan suatu perilaku yang harus disukai ketika dihadapkan dengan pilihan kita di antara tindakan yang mungkin kita lakukan. Dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10 itu tertulis, mari kita buka sama-sama Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Contohnya, kawan seiman itu berterima kasih, kita saling berbagi dan meminta maaf. Kita tidak lari dengan berterima kasih. Misalnya kita meminta sesuatu kepada orang, kita tidak lupa
untuk mengucapnya berterima kasih atau kita sudah ditolong kepada orang atau teman kita. Yang ketujuh itu dalam buah roh kesetiaan. Kesetiaan itu ada keteguhan hati kita pribadi masing-masing. Contohnya itu kita punya teman baru nih, lalu teman lama kita ditinggalkan. Itu tidak boleh seperti itu. Kita harus dalam pikiran kita kesetiaan masing-masing di bidang manapun itu. Intinya jangan lari dengan kesetiaan itu. Yang kedelapan itu kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah bentuk sikap kerendahan hati. Orang yang lembut itu hatinya yang bersih, yang harus dipertahankan supaya kita tidak terkena pencobaan seperti isi Galatia 6 ayat 1. Mari kita buka sama-sama Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Begitulah isi kelemah lembutan. Selanjutnya kita akan membahas penguasaan diri. Nilai buah roh ke-9, penguasaan diri. Penguasaan diri itu kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan terhadap orang lain. Ciri penguasaan diri antara lain, yang pertama, kita bisa tetap tenang, menerima segala hal baik dan buruknya pada diri kita, masih bisa bersikap baik pada seseorang yang membenci kita, dan tidak memiliki keraguan. Kita tidak memiliki keraguan. Seperti itulah. Baiklah, saya akan membahas dengan nomor 2, nilai kejujuran. Nilai kejujuran adalah nilai karakter, sikap dan perilaku untuk bertindak dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak berbohong, tidak dibuat-buat, tidak ditambah dan tidak dikurangi, dan tidak mensembunyikan kejujuran. Contohnya yaitu sikap jujur terhadap diri sendiri, sikap jujur terhadap sesama, sikap jujur terhadap keluarga, sikap jujur terhadap guru. Sikap jujur ini berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong. Manfaatnya, yang pertama, kita merasakan hidup yang damai. Yang kedua, manfaatnya dipercayai banyak orang. Yang ketiga, terhindar dari fitnah-fitnah. Yang keempat, bisa meraih kejujuran. Inilah sikap jujur yang harus kita teladani dalam nilai kejujuran. Baiklah, saya akan menjelaskan yang nomor 3, nilai penghormatan. Nilai penghormatan. Nilai penghormatan suatu perwujudan dari penghargaan seseorang terhadap orang lain. Penghormatan itu ucapan dari seseorang. Misalnya kita orang yang baik, kita orang yang baik, yang berprestasi di sekolah, kita dapat pujian dan dari teman-teman, guru dan orang lain atas keberhasilan usaha kita dalam belajar. Intinya, nilai penghormatan ini adalah ucapan-ucapan syukur. Baiklah, hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya telah menonton video saya. Lebih kurangnya saya serahkan kepada Tuhan. Saya akhirin dengan selamat malam. Shalom.